Salam, selamat pagi. Atas nama Majelis GKST Gloria Jakarta, kami mengucapkan selamat beribadah dalam ibadah Minggu live streaming GKST Gloria Jakarta hari ini Minggu 5 Juli 2020. Secara khusus kami mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang berasal dari jemaat yang lain tapi turut atau berkenan ikut serta dalam ibadah kita pada saat ini. Semoga ibadah hari ini dan pemberitaan firman-Nya menguatkan iman percaya kita dan mengukuhkan pengharapan kita untuk menapaki setiap langkah kehidupan kita selanjutnya. Sebelum kita beribadah, saya mengajak kita untuk meneduhkan diri sejenak. Marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Di tanah yang besar, bagai bunga terima siang, kami bungakan, kamu sangat berikan demi tangan larangnya, sumber yang abadi, isi daku menggerak. Kau memberikan mengampuni, kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidupnya, lautan kasih dan kasih-Mu, yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi pandangan kasih-Mu. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera atas kamu dari Allah Bapa kita, dan dari Yesus Kristus Tuhan, dan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Kami puji Tuhan masyurga,
Jemaat silakan duduk kembali. Saudara-saudara, dengarkanlah pembacaan hukum Allah dari Keluaran 20 ayat 2 sampai 17 demikian. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, sebab 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan hukum Allah, di dalamnya nyata segala dosa dan pelanggaran kita kepada Tuhan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. 1 Yohanes 1 ayat 10. Saudara-saudara, diberi kesempatan kepada kita untuk merenungkan hidup kita dan perbuatan-perbuatan kita.
Marilah kita mengaku dosa kita kepadanya, kita berdoa. Ya Allah, Bapa di dalam Yesus Kristus, kami mengaku kepadamu bahwa kami dalam hidup kami telah berbuat dosa terhadap Engkau dan sesama, baik dalam pikiran, perkataan maupun dalam perbuatan kami. Sebab itu kami mohon kepadamu, kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu. Ampunilah dosa kami menurut rahmat-Mu yang besar. Amin. Marilah kita bangkit berdiri. Saudara-saudara, setelah kita mengaku segala dosa kita kepada Tuhan, maka sekarang dengarkanlah berita pengampunan dosa. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10. Tuhan Master terjadi padaku ketika Yesus Kristus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus mengikat jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Hati tulus dan jujur juga lemah lembut, setia murah hati bawa sukacita, rendah hati dan ramah terhadap orang lain. Itu sikap yang dari perubahan akan hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di dalamnya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita mempersiapkan diri untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita siapkan pembacaan Alkitab hari ini, Mazmur 34, Ayub 34, ayatnya yang ke-10 sampai 15.
Ayub pasal 34 ayatnya yang ke-10 kita akan baca sampai dengan ayatnya yang ke-15. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Allah, Bapa kami yang ada di dalam sorga, sedia hati kami untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu agar firman Tuhan yang akan kami baca dan dengarkan ini menjadi milik kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Bapak Ibu jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan. Bacaan kita pada saat ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, Ayub pasal 34 ayat 10 sampai 15. Ayub pasal 34 ayat 10 sampai 15 yang berkata demikian. Oleh sebab itu, kamu orang-orang yang berakal budi, dengarkanlah aku. Jauhlah daripada Allah untuk melakukan kefasikan, dan daripada Yang Maha Kuasa untuk berbuat curang. Malah ia mengganjar manusia sesuai perbuatannya, dan membuat setiap orang mengalami sesuai kelakuannya. Sungguh, Allah tidak berlaku curang. Yang Maha Kuasa tidak membengkokkan keadilan. Siapa mempercayakan bumi kepadanya? Siapa membebankan alam semesta kepadanya? Jikalau ia menarik kembali rohnya dan mengembalikan nafasnya padanya, maka binasalah bersama-sama segala yang hidup, dan kembalilah manusia kepada debu. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Kok hidup saya jadi begini? Penderitaan demi penderitaan, masalah demi masalah tidak pernah berakhir. Datang masalah yang pertama, disusul masalah yang kedua. Demikianlah seorang anggota jemaat yang saya kenal bernama Santi mengeluhkan hidupnya. Memang dia berada dalam masalah terutama terkait dengan keluarganya. Atas ulah suaminya, keluarga mereka nyaris pecah, berantakan. Sudah begitu, di kantor dia menghadapi tantangan. Mereka lagi diseleksi dan dia terancam untuk PHK. Ini menjadi tambahan masalah dalam hidupnya. Sungguh sangat berat. Nah, dia mengeluh kepada kami dan mengatakan, mengapa ini harus terjadi? Bukankah Tuhan tahu bahwa saya seorang pelayan? Memang dia seorang pelayan yang sangat aktif. Dia aktif di sekolah minggu, di remaja, bahkan juga dalam pelayanan-pelayanan yang lain. Dari sejak awal saya mengetahui dia sangat terlibat aktif dalam gereja. Dan itulah pertanyaannya ketika dia mengalami persoalan yang berat. Kok Tuhan membiarkan saya menghadapi ini? Saudara-saudara, ada keluarga yang mengatakan, udahlah, kamu fokus dulu kepada jemaat, kepada keluargamu. Kamu tidak usah dulu terlibat dalam pelayanan. Kamu tinggalkan atau kamu berhenti saja dulu sementara. Toh memang kamu juga harus menghadapi persoalanmu. Persoalanmu berat dalam keluarga juga terkait dengan pekerjaan. Saudara-saudara, dia bergumul. Lalu dengan hikmat pelayanan yang dia terima selama ini, dia berkata, tidak, saya akan tetap bertahan. Saya akan tetap melayanimu Tuhan. Meskipun keluargaku nyaris pecah atau barangkali saya sebentar lagi akan di PHK. Jadi dia terus melayani. Saudara-saudara, seiring dengan berjalannya waktu, dia kemudian mendapat kabar bahwa dia tidak jadi di PHK. Jadi perusahaan masih membutuhkan dia sehingga dia masih boleh bekerja. Dia bersyukur. Dan masalahnya masih ada. Dia juga tetap melayani.
Bahkan dengan pengalaman itu, berdasarkan hikmat yang dia peroleh dari persoalan-persoalan berat dalam hidupnya, dia lalu kemudian bisa memotivasi orang lain. Sebab banyak juga orang yang mengalami masalah, lalu kemudian undur dari pelayanan, atau bahkan goyah dalam kehidupannya. Dia memberikan dorongan, jangan menyerah. Dia mengatakan, jangan menyerah. Sekali kita menyerah, kita akan patah dan jatuh. Jadi bangkitlah dan tetap bersandar pada Tuhan. Dia mengatakan kepada orang-orang yang dia ajak sharing, kalau kita tidak berpegang pada Tuhan, kita tidak akan sanggup. Dan dia kemudian mengutip Mazmur 46 ayat 2. Tuhan itu adalah pertolongan kita sebagai penolong dalam kesesakan sangat-sangat terbukti. Dan dia kemudian menjadi kuat dengan ayat itu, dia bagikan ayat itu kepada orang-orang yang lain. Saudara-saudara, apakah kemudian masalah Santi lalu selesai? Belum juga. Tapi dia sudah punya komitmen. Di dalam Tuhan kita akan diberikan kekuatan. Memang masalahku belum selesai, tapi saya yakin Tuhan akan membawanya sampai kepada suatu ending yang akan memberikan kelegaan kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan tadi adalah satu bagian dari percakapan Ayub dengan sahabatnya. Sahabat yang kemudian terlibat dalam percakapan dalam pembacaan tadi adalah Elihu. Saya tidak perlu menceritakan apa yang kemudian menjadi konteks ataupun latar belakang dari percakapan itu. Intinya ialah bahwa Ayub orang yang saleh itu lalu kemudian dicobai oleh iblis. Dan atas pencobaan itu dia kehilangan banyak hal. Dia kehilangan ternaknya, kekayaannya. Dia kehilangan bahkan anak-anaknya. Dia ditinggalkan oleh istrinya termasuk sahabat-sahabatnya. Ada beberapa sahabat yang datang berdiskusi termasuk Elihu. Elihu ini adalah seorang sahabat yang tergolong sangat muda. Tapi dia datang untuk memberikan semacam advice. Elihu ini kadang-kadang sok tahu. Kadang-kadang juga dia menggertak Ayub. Nah, saudara-saudara, namun pada kali ini dia memberikan suatu penekanan yang cukup menarik untuk kita renungkan. Walaupun apa yang kita baca tadi adalah sebuah penekanan yang dilatar belakangi oleh sikap pesimisme. Dia mau mengatakan Tuhan itu tidak curang. Memang Tuhan tidak curang. Itu sebuah ungkapan iman yang sangat tepat. Tetapi sesungguhnya di balik pernyataan itu hendak mengatakan Tuhan tidak curang karena itu Ayub, apa yang kau alami itu benar. Dan memang kau salah. Apa yang Tuhan lakukan sesuai dengan perbuatan. Sesungguhnya itu yang mau dia katakan. Tapi saudara-saudara, Ayub tidak undur. Meskipun dia juga diliputi oleh perasaan kecewa, karena segala-galanya hilang, kekayaannya hilang, istrinya meninggalkan dia, anak-anaknya dalam sebuah pesta yang mereka laksanakan, lalu kemudian ditimpa oleh bencana dan meninggal habis semuanya. Siapa yang tidak akan kecewa dalam hal seperti itu? Tambah lagi penyakitnya makin memburuk dari hari ke hari. Borok-boroknya terdapat atau ditemukan di sekujur tubuhnya. Sungguh dia adalah manusia yang paling malang dalam kategori kehidupan kemanusiaan kita. Saudara-saudara, adalah mudah bagi seorang dalam penderitaan seperti itu untuk mengatakan, Tuhan, saya tidak percaya lagi kepadamu. Semuanya telah habis. Semuanya telah engkau biarkan pergi. Mengapa lagi saya harus bertahan? Saudara, Ayub tetap beriman kepada Tuhan. Dia tetap bertahan. Memang apa yang dilakukan atau dikatakan oleh Elihu, sesungguhnya di balik perkataan itu ada sikap pesimisme atau sikap menjas Ayub. Tapi Ayub mengambil hikmat. Betul. Walaupun engkau mengatakan Allah tidak curang untuk menjas saya, bahwa apa yang saya alami ini sesuai dengan perbuatanku. Mungkin Elihu ingin menekankan memang kau berdosa. Saya terima. Allah memang tidak curang. Jadi saudara-saudara, dia mengaminkan perkataan itu dari sisi positifnya dan kemudian mengimani
memang Allah tidak curang. Saudara-saudara, dalam hidup ini kadangkala penderitaan membuat kita goyah seperti yang selalu saya tekankan. Dan banyak di antara kita yang kemudian menuding bahkan menilai Allah sebagai yang tidak adil. Allah barangkali kita anggap sebagai Allah yang mungkin curang. Nah, boleh jadi dalam masa-masa pandemi ini banyak orang berada dalam situasi dan kondisi hati seperti itu. Ya, keluarganya meninggal mungkin karena COVID atau karena yang lain. Saya mendengar banyak korban yang meninggal lalu tidak bisa ditengok oleh keluarganya, tidak bisa dilihat atau diurus oleh keluarganya, tahu-tahu oleh pihak instansi atau rumah sakit langsung membawa ke tempat penguburan khusus dan memakamkannya di sana. Itu menyedihkan. Mungkin saja di antara kita dengan kondisi dan situasi seperti itu bertanya, Tuhan, mengapa ini terjadi? Bisa jadi dalam hati kita terbit perasaan, sungguh tidak adil Tuhan. Sudah kami menderita, barangkali kami mungkin terancam dengan COVID di sana sini, kondisi pekerjaan yang barangkali berantakan, ada keluarga yang meninggal. Saudara-saudara, Allah tidak berlaku curang. Allah adalah Allah yang setia dan adil. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita tidak pernah kita pahami seluruhnya atau seutuhnya. Saya yakin di suatu waktu nanti kita akan dibuat mengerti. Karena itu sebagaimana Santi yang bergumul tadi, bertahanlah. Berserahlah kepada Tuhan seperti Ayub. Apapun bisikan yang muncul di hati dan pikiran kita, untuk menjauh meninggalkan Tuhan, untuk berhenti dari doa-doa kita, untuk kemudian tidak lagi beribadah, apalagi beribadah secara virtual seperti ini, ya sudahlah. Siapa juga yang mau lihat saya akan di rumah. Tetaplah beribadah, saudara-saudara. Tetaplah berdoa. Karena itu, saya mengajak kita semua masih dalam koridor kewaspadaan dalam rangka memutus rantai penyebaran COVID-19 yang beberapa waktu lalu kita lihat sudah mulai melandai tapi ternyata meningkat lagi. Di DKI yang tadinya sudah melonggarkan PSBB kembali beberapa waktu lalu menerapkan PSBB selama 14 hari ke depan. Karena itu tetaplah waspada. Memang kondisi seperti ini bukan kondisi yang wajar. Namanya juga kondisi yang tidak normal. Tetapi janganlah hati kita, iman kita undur atau kemudian kita melangkahkan kaki menjauh dari Tuhan. Tetaplah berdiri kokoh teguh atas dasar iman kita dan majulah dan berjuanglah. Dengan demikian, yang melayani terus melayani, yang kemudian melakukan tugas-tugas panggilan khusus dalam rangka penyampaian kasih Allah dan pemberitaan firman ataupun pelayanan kasih kepada siapapun, jangan sampai kita kurangi, terus kita lakukan dengan penuh semangat. Yakinlah bahwa di balik semua peristiwa ini ada cara Tuhan untuk memberikan hikmat kepada kita dan sekaligus juga mengangkat kita. Saudara-saudara, akhirnya saya mau mengatakan begini. Tiada kesulitan yang tidak memberikan arti kepada kita. Setiap keadaan yang berat ada hikmatnya dan pastilah di balik semua itu Tuhan sedang memproses kita. Tuhan sedang menggiring kita kepada kehidupan yang sungguh-sungguh penuh dalam kasih karunia-Nya, suatu kehidupan yang penuh dengan rahmat Tuhan. Kali lagi saya mau mengatakan, jangan menyerah apapun yang terjadi, tetaplah kita mencari Tuhan, teruslah berdoa, dan teguhkan komitmenmu setiap waktu, bahwa saya harus beribadah kepada Tuhan dan tidak ada waktu untuk saya tidak mencari Tuhan dalam segala keadaan, dalam kesibukan pekerjaan kita, dalam segala beban-beban kita. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara, kita akan merespon
firman tadi dengan sebuah lagu kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan ada sampai oleh karena kebaikan Tuhan janjinya terjadilah sembah Tuhan ku mengangkat tangan samada wajah ku sembah Tuhan ku mengangkat tangan samada hebat karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini oleh karena kebaikan Tuhan dan terjadilah sembah Tuhan ku mengangkat tangan samada kau akan sembah Tuhan ku mengangkat tangan samada kau hebat sembah Tuhan ku mengangkat tangan samada kau ajaib Tuhan ku mengangkat tangan samada kau ajaib Pujian dari trio Apa? Apa singkatan dari Aan, Petrus, dan Albert. Kalaku cemas
Tuhan, pimpinlah, pimpinlah kehendakku, oh pimpinlah, pimpinlah kehendakku, oh pimpinlah hidupku. Oh Tuhan, pimpin hamba-Mu, janganlah ku tersesat di perjalananku. Oh Tuhan, pimpin hamba-Mu, janganlah ku tersesat di perjalananku. Terima kasih kepada trio Apa, Aan, Petrus, dan Albert. Semoga Tuhan dimuliakan dan kita diberkati oleh pujian ini. Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri. Bersama-sama sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman, marilah kita ikrarkan iman kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Jemaat, setelah kita dilayani oleh pemberitaan firman, maka sekarang marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil mengingat firman ini. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mazmur 50 ayat 23. Puji atas sorga, persembahan mengalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Menyangkakan rahmatnya bagi umat terakhir, dulu kini selamanya, banyak sangat baik. Puji Dia, puji Dia, yang setianya bagai bahan yang berdaya, siapa kita lihat tangan kasihnya merata di tengah bahaya. Puji Dia, puji Dia, kasihnya seluaslah. Kita akan mendoakan persembahan kita, juga dirangkaikan dengan doa syafaat, dan seluruh doa ini akan kita akhiri dengan menyanyikan doa Bapa kami. Marilah kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan,
Terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Ubahlah benda-benda mati ini menjadi karunia-karunia yang hidup untuk pekerjaan tangan-Mu demi kelebaran kerajaan. Bapa, kami bersyukur atas kasih karunia dan berkat-Mu yang memenuhi kami dalam segala keberadaan kami. Kami berdoa, Tuhan berkatilah GKST Gloria Jakarta dalam seluruh pelayanannya, juga pelayanan-pelayanan virtualnya yang harus kami wujudkan demi mencegah meluasnya wabah COVID-19. Berkati seluruh majelis jemaat, penatua diaken, bersama-sama dengan keluarga. Kami mendoakan yang sakit, Ibu Velma Paso Valentang, Ibu Moren Hamang, Saudara Willy Bow, Bapak Rosano Robert Bungkundapung, Ibu Sylvie Timisela, Bapak Nguru, dan Ibu Deborah Ngurukana, mertua dari penatua Yurlin Poa. Kami juga mendoakan Bapak Adrian Turangan di Rumah Sakit Cibubur. Kami mendoakan Ibu Penatua Yurin Semoga dalam kelemahan tubuhnya. Kami mendoakan Bapak Hans Kundawani yang dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Kami mendoakan Bapak Rante Moganti yang dirawat di Rumah Sakit Siloam, Jakarta. Bapak, juga yang lainnya yang sakit, semua saudara-saudara ini kami bawa dalam doa kami dan memohon Tuhan, biarlah Engkau memulihkan keadaan mereka, mengangkat mereka dari keadaannya yang sakit sehingga mereka boleh beroleh kekuatan yang baru. Berkatilah tindakan para medis, setiap obat yang diterima, juga makanan minuman yang diberikan, serta perhatian seluruh keluarga handai tolan. Sehingga dalam semuanya itu mengalirlah kasih Tuhan yang penuh dengan kekuatan. Kami mendoakan yang dalam pemulihan Ibu Poni Krishna Pagala-Galambang, Bapak Onja Tobondong, Bapak Robin Mangelam, Saudara Marcel Mangelam, Oma atau Ibu Penyami Sigelipu, Mama Diana. Kami juga mendoakan Saudari Teresia Somping. Tuhan, kami bersyukur atas kepulihan mereka dan biarkanlah Bapa, mereka beroleh kesempatan untuk mengalami keutuhan kekuatan-Mu dalam dirinya. Kami mendoakan yang berulang tahun kelahiran, Julio Joju Ladu tanggal 30 Juni, Penatua Jamie Pasoa tanggal 1 Juli, Gabriela Stefania Karoda tanggal 2 Juli, Yuliana Keayo Poikelu tanggal 2 Juli, Luciana Mosiewa tanggal 2 Juli, Ibu Esther Sarda Tuange tanggal 2 Juli, Bapak Haryono Toli, Opa El, berulang tahun ke-63 hari ini tanggal 5 Juli. Tuhan, berkatilah saudara-saudara kami semuanya yang mengalami karunia ketambahan usia. Umur berasal daripada Tuhan. Kiranya dalam menjalani mereka beroleh hikmat dan kekuatan untuk mewujudkan apa yang terbaik di dalam kehidupannya. Tuhan memberkati saudara-saudara kami. Kami mendoakan mereka yang berulang tahun pernikahan. Tuhan memberkati keluarga-keluarga yang mengalami ketambahan usia dalam rentangan kehidupan pernikahan mereka atau keluarga mereka. Kiranya kasih Tuhan yang telah Engkau tanamkan semakin dikukuhkan dalam seluruh episode kehidupan mereka. Kami mendoakan keluarga-keluarga yang mengalami kesulitan, baik ekonomi atau yang lainnya karena dampak daripada COVID-19. Tuhan, tolonglah mereka. Kami mendoakan aksi Gloria Peduli yang terus kami canangkan dan hendak wujudkan juga pada bulan Juli ini. Tuhan memberkati pelayanan ini untuk menyalurkan berkat dan kasih-Mu kepada saudara kami yang membutuhkan. Karena itu Bapa, kami bersyukur atas setiap persembahan, donasi yang diberikan oleh warga jemaat, oleh saudara-saudara yang terpanggil untuk mendukung kegiatan ini. Tuhan menyertai mereka. Kami mendoakan para pemuda dimanapun berada, Tuhan berkati mereka. Kami mendoakan yang berada di perantauan,
Jeffrey Tolevo, Yusgola, Alvinus Bamolele, Albertian Trolium, Imran Laburi, Roy Laboding, Chris Walenta, Hud Marimbo, Poli Marimbo, Debbie Bindu, Jamal Mokeba, Son Sakuru, Omi Pangku. Kami juga mendoakan yang dalam pelayaran juga Yerobeam Tinida, William Bay Lagantondo. Tuhan berkatilah mereka, lindungi mereka, jauhkan mereka, termasuk dari ancaman wabah COVID. Kiranya kasih Allah akan melindungi menyertai mereka dimanapun mereka berlayar atau berlabuh. Kami mendoakan Gladys Christine Natalia Tubondo yang akan menghadapi ujian akhirnya. Tuhan berkati dia, berikan hikmat-Mu, sehingga langkah penting ini dapat diikuti dengan sebaik-baiknya. Bapak, kami mendoakan Saudari Yanti yang boleh kembali dengan selamat di tengah keluarga dari Bapak Pendeta Henry Bulur, Ibu Esther Tangoni. Kami memuji Engkau yang telah mengaruniakan kasih dan keselamatan Tuhan, memberkati Yanti, juga keluarga dari hamba-Mu Pendeta Henry Bulur. Bapak, kami mendoakan keluarga besar Pumbatu Haryanto Ong, juga keluarga Tambeo Pumbatu atas berpulangnya Ibu Inge Margareta atau Ita pada tanggal 9 Juni yang lalu. Tuhan, hiburkanlah keluarga ini. Tuhan memberi kekuatan kepada mereka. Kami juga mendoakan Chris Bonde yang mengalami kedukaan atas meninggalnya ibunda terkasih tanggal 2 Juli yang lalu. Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan kepadanya. Berkatilah keluarga-keluarga dari Jemaat GKST Gloria Jakarta. Tuhan memberkati orang tua, Tuhan memberkati semua anak-anak. Kiranya kami berada dalam ikatan kasih setia Allah dalam kehidupan kami. Berkati panitia pembangunan Tuhan dalam segala rancangan mereka, bahkan juga rencana-rencana yang hendak mereka wujudkan di depan ini. Kami mendoakan pos kebaktian GKST Cibubur dan sekitarnya. Pada hari ini pos kebaktian Cibubur akan mewujudkan ibadah minggu mereka di Sentul pada pukul 4 sore. Bapak, kami mendoakan seluruh pendeta-pendeta di lingkungan pelayanan GKST. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati semuanya. Kami mendoakan GPN Galilea sebagai mitra pelayanan kami. Tuhan memberkati pendeta, majelis, bahkan jemaatnya. Berkatilah bangsa dan negara kami, Tuhan. Berkati pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Berkati para aparat yang menjaga ketertiban. Berkati para tenaga medis yang terus berjuang untuk melakukan upaya-upaya penanganan pasien-pasien COVID. Tuhan memberkati mereka dalam segala keberadaan mereka. Kami mendoakan daerah kami di Sulawesi, Tuhan berkatilah. Tuhan lindungilah. Demikian juga seluruh pelayanan gereja di sana, termasuk GKST, Tuhan menyertai dan memberkati. Kami mendoakan seluruh pelayanan gereja-gereja di Indonesia, termasuk pelayanan gereja-gereja di lingkungan kami di DKI, Tuhan berkatilah. Kami mendoakan semua Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah saat ini. Tuhan menyertai dan memberkati setiap saudara-saudara yang rindu untuk beribadah dalam keadaan kami yang serba terbatas. Kami mendoakan keluarga Posman Sidabalok dan Ibu Elan Langkai. Tuhan berkati rencana dan harapan mereka. Kami mendoakan para tenaga medis dari lingkungan kami. Tuhan memberkati Diaken Risma Tedayung, juga Juliana Keayo. Tuhan memberkati keluarga-keluarga muda Andi dan Dewi Murni. Kami mendoakan Eko dan Peti yang beberapa hari ini menanti kelahiran buah hati mereka. Kami mendoakan Hendro dan Risma. Tuhan berkati keluarga ini. Tuhan menyertai mereka dan mewujudkan harapan mereka. Kami mendoakan Ian, Metekohi, dan Noni. Tuhan memberkati mereka, memberikan kesehatan, bahkan juga menolong mereka, terutama Noni, dalam masa-masa kehamilannya. Kami mendoakan David Poikelu dan Jane Octavia dengan buah hati yang telah mereka terima. Juga kami mendoakan Indra Torisumbi dan Indra Puspita dengan anak terkasih yang telah Engkau anugerahkan. Ya Bapa di sorga, berkatilah kami hari ini. Tuhan, kepadamu-lah kami berserah. Engkaulah yang kami puji dan besarkan dalam seluruh kehidupan kami.
Kami panjatkan doa kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari yang secukupnya, ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kami menyampaikan beberapa warta. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang boleh ikut dalam ibadah virtual atau ibadah minggu live streaming GKST Gloria Jakarta pada saat ini. Secara khusus kami berterima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang berasal dari jemaat lain, namun berkenan untuk bersekutu dalam ibadah daring yang kita jalankan saat ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Kami menyampaikan ibadah live streaming kita pada hari Minggu tanggal 12 Juli juga tetap dilaksanakan secara live streaming seperti ini. Namun pada hari Minggu depan ibadah Minggu live streaming akan dirangkaikan dengan pelaksanaan baptisan kudus dewasa bagi Saudari Puji Asmiati. Ibadah live streaming dan pelaksanaan baptisan kudus dewasa akan dilakukan di gereja pada pukul yang sama, jam 10 pagi. Jadi jemaat-jemaat di rumah-rumah tetap bisa mengikuti ibadahnya. Saudara-saudara, ibadah pemuda hari ini akan dilaksanakan sebentar pukul 12 dengan menggunakan media Zoom. Jadi kemarin sudah di-share ID meetingnya, seluruh pemuda diharapkan dapat bergabung dan kita akan beribadah dengan menggunakan media Zoom supaya kita bisa berinteraksi dan boleh saling bertatapan walaupun dalam media Zoom. Saudara-saudara, kami menyampaikan bahwa pada tanggal 25 Juli, hari Sabtu 25 Juli, akan dilaksanakan pemberkatan nikah yang pertama pada pukul 10 pagi bagi saudara-saudari Fransinaga dan Vivi. Pasangan ini adalah pasangan tunanetra. Lalu pada sore hari jam 3 akan dilaksanakan pemberkatan nikah bagi saudara Sondak Tuange dan saudari Puji Asmiati. Mohon dukungan warga jemaat. Terkait dengan pemberkatan nikah itu, maka pada hari Selasa, tanggal 7 Juli, akan dilaksanakan persiapan atau bimbingan pernikahan secara Zoom, secara online lewat media Zoom, hari Selasa 7 Juli pukul 19 bagi saudara Fransinaga dan saudari Vivi. Kemudian untuk hari Rabu tanggal 8 Juli pukul 19
bimbingan nikah akan dilayankan bagi Saudara Sonda Kuange dan kemudian Saudari Puji Asmiati pukul 19. Semoga dapat diperhatikan dan kita bisa melayankannya dengan baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk berbagi kasih dan memberikan persembahannya demi pelayanan kita, dan terutama ketika kita sedang menggalang dana lagi untuk pembagian sembako kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan atau yang mengalami dampak ekonomi dari wabah COVID-19 ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang merayakan ulang tahun, termasuk Bapak Haryono atau Pak El yang hari ini berulang tahun ke-63. Tuhan memberkati. Demikian beberapa pokok warta yang boleh kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Baik, saudara-saudara, kita akan mengakhiri kebaktian ini. Marilah kita bangkit berdiri. Berjalanlah dalam terang dan kekuatan Tuhan, Dialah yang memelihara hidup kita dan kepenuhan kasih setianya. Di setiap janji-Mu dan setiap doaku, juga angkat imanku, Tuhan bersamaku. Dia tunjukkanku harapanku pun teguh, rahmat Tuhan beserta, hanya anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Tiap jiwaku remuk, tiap hatiku sentuh, ku bagikan damai-Nya, karena anugerah-Nya. Air mataku reda oleh sabda kasih-Nya. Tiap duka hilanglah karena anugerah-Nya. Tuhan beri anugerah-Nya, Tuhan beri kuasa-Nya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersama-Nya. Jemaat, kembalilah dalam damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar pada hari ini, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.
Demikianlah ibadah kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam.